Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Alhamdulillah hari ini ada yang sudah ke-13, 14 sekarang Pak? Ada yang 13, ada yang 14 ya, tidak salah. Jadi spesial di Indonesia ini alhamdulillah bisa jadi dalam satu masjid beda hari Pak. Ada yang sudah 13, ada yang 14. Nah, saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana kalau kaitan 10 hari terakhir? 10 hari terakhir berarti ganjilnya ayat 2 versi Pak. Ada nanti malam ganjil versi Muhammadiyah, ada malam ganjil versi pemerintah. Jadi nampaknya nanti setiap malam ganjil nanti. Nah gitu Pak. Nah 27-nya kan nanti ada versi Muhammadiyah, versi pemerintah. Wallahu alam nanti apakah Lailatul Qadar itu turunnya 2 kali juga nomor. Jadi ada malam ganjil versi Muhammadiyah dan pemerintah. Dan nampaknya perbedaan ini masih akan terus berlanjut. Meskipun kalau tidak salah ya, saya mendengar dari kawan saya yang memang mendalami ilmu ini juga aktif di Dewan Hisab Ruqyah. Muhammadiyah akan sama dengan pemerintah menggunakan kriteria Imkanur Ruqyah tahun 1446. Jadi akan berpindah dari wujudul hilal ke Imkanur Ruqyah mulai 1446 katanya. Tapi kriterianya berbeda. Nah, pakai 5 derajat. Terus ruqyah global, artinya dimanapun nanti terlihat hilal, walaupun di Indonesia belum nampak, ikut. Itu Pak. Jadinya tetap insya Allah kayak perbedaan lah. Nah, jadi nikmati saja, kita mah sudah biasa berbeda. Hanya yang untung kalau berdasarkan quick count sekarang, Lebaran itu akan sama, insya Allah. Dan real count-nya nggak akan jauh, Nah, bahkan sebelum quick count pun sebetulnya sudah bisa ditentukan dari tahun yang lalu. Sudah bisa ditentukan. Bahwa Lebaran saya sudah tahu dari tahun yang lalu, bahkan sudah pernah kita sampaikan juga di sini kalau nggak salah Ramadan tahun lalu, bahwa tahun 2024 ini akan terjadi perbedaan Ramadan dan akan ada kesamaan kaitan Idul Fitri dan Idul Adha. Tuh kan di orang apa saat quick count itu ketebak. Nah nanti real count-nya nggak akan jauh real count. Karena pas Selasa 9 April itu kalau menurut kriteria pemerintah, karena memang tinggi hilal sudah kurang lebih 6 derajat, sudut elongasinya 8 derajat, itu sudah masuk kriteria pemerintah. Makanya sangat kemungkinan besar Pak, 99% Lebarannya Rabu, yaitu 10 April kalau tidak salah ya, Rabu. Dan Muhammadiyah udah pasti Pak. Kenapa? Karena wujudul hilal sudah wujud. Kedua pasti itu. Nah lamun te Rabu lami teuing. Karena jarang ceritanya begini. Kalau Ramadan beda, ya pasti Lebaran oke beda. Kalau Ramadan beda, biasanya Lebarannya itu pasti sama begitu. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sahabat-sahabat. Ini sesi akhir kaitan dengan infak dan sedekah. Setelah 2 pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana adab terkait infak dan sedekah. Yang pertama yang dulu sudah kita bahas, dalam Islam dianjurkan berinfak, bersedekah itu sebelum datang kematian. Jangan sampai sudah mati baru berbagi. Jadi jangan sampai sudah mati baru berbagi. Dulu pernah kita bahas ada yang bagi Al-Quran. Kalau di masyarakat kebanyakan kita ada yang bagi-bagi Yasin gitu. Nah kadang itu bukan dari keluarga, tapi memang amanat si orang yang meninggal itu.
kemun emak maut, tabungan emak nanti belikan Quran bagi-bagi. Nah, imun emak maut. Makanya kalau mau berbuat mau berinfak tong nungguan maut gitu, Pak. Ayeuna we emak hirup keneh. Jadi yang terbaik itu infak di saat dia masih hidup. Jangan baru rajin berbagi ketika sudah mati, diamanatkan ke anak-anaknya. Pada saat itu saja ketika dia hidup. Kemudian poin 2 yang sudah kita bahas, bersedekah sebelum tiada seorang pun yang menerimanya. Ini saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Gambaran saat di akhir zaman nanti akan ada orang yang bawa sedekah tapi sulit menemukan orang yang mau menerima. Kalau sekarang sulit, tidak apa yang mau menerima. Nah, kalau masih belum sulit, berarti akhir zaman rada jauh keneh lah. Masih rada ngarengap keneh. Kalau orang miskin masih banyak. Di Palestina saja Pak masih menerima uluran tangan kita. Makanya kalau yang suka makan tersisa, ini juga mudah-mudahan catatan juga, kadang-kadang nih anak-anak muda punya semangat itu berbagi. Kadang berbagi Ramadan teh mohon maaf Pak, bagi-bagi nasi, tapi lihat dulu, saya bilang lihat dulu jamaahnya jamaah mana. Kalau jamaahnya Gerenseran di sini di Al Mujahadah, istrinya pada masak tidak Pak? Nah itu sepi omongan atau Pak. Bagi-bagi nasi itu di masjid yang penduduknya lokal semua. Pulang ke rumah bawa nasi, istrinya geus masak di 4:30 Pak. Sementara kita makan nasi bungkus asal tadi hargaan. Kadang-kadang jadi tidak termakan pada menghormati istri, apalagi mungkin di antara bapak-bapak yang sudah berlebih ya. Satu kelebihan yang tidak bisa dibanggakan, kelebihan berat badan gitu. Nah kadang untuk sahur, saya sendiri sudah hari ke-13 ini sahur ya cuman minum saja. Kadang ya kalau mau nih 3 butir kurma sudah cukup. Alhamdulillah sudah sampai hari ke-13 karena cadangan lemak udah banyak Pak. Jadi makan ya pas nanti saja berbuka. Kalau sahur nggak butuh banyak kalori masuk gitu. Kalau saya alhamdulillah ini udah tahun hampir ke-10 lah. Dari dulu sahur tuh nggak pernah makan nasi. Nah, kalau dulu mah Pak di jus kurma 7 gitu kan. Masih. Sekarang grade-nya turun seiring dengan pertumbuhan berat badan yang sudah mulai meningkat. Jadi ya sudah uji nyali Pak, 3 butir kurma, alhamdulillah ngalalem awam. Tapi ya tubuh menyesuaikan Pak. Jam 8 ke sana udah biasa. Sampai hari ini juga tidak masalah, alhamdulillah. Makanya sedekah sebelum tidak ada yang menerima, berarti sekarang masih banyak yang menerima. Makanya kalau sedekah iftar yang memang efektif, alhamdulillah tidak mubazir terbuang. Sok nyeri hati Pak, saya lihat postingan bagaimana orang-orang yang berada di Palestina sampai apa makanan yang sudah berserakan di bawah pun dipunguti. Ini asa nyeri hati, ya Allah cinta ini. Kadang-kadang ya kan sekarang ada orang yang mau membantu tapi kadang bantuan itu tidak mudah untuk sampai ke sana. Makanya minimal cara berempati kita selain kita mengirimkan itu wah, jelas ya teman. Maka kita menjaga tidak melakukan tindakan yang mubazir, membuang-buang makanan. 1 butir nasi saja yang dibuang itu berarti ada jutaan nasi yang harusnya tumbuh tapi terbuang. Nah makanya ini perhatian juga saya juga ke anak-anak saya, juga bapak-bapak juga mungkin ke anak-anaknya, hati-hati jangan terlampau berlebih kemudian dibuang-buang. Nah, kemudian poin yang ketiga yang sudah kita bahas, bersedekah lebih utama dalam keadaan sehat. Artinya kata Nabi, sedekah yang terbaik di saat kamu sedang sehat, takut fakir, ingin kaya. Eta apa kriterianya? Sehat, kemudian kikir, ingin takut fakir, ingin kaya. Artinya kita sendiri masih sangat butuh. Kita sendiri masih bisa menikmati. Nah sedekah saat inilah sedekah yang terbaik.
Wala tumhil, kata Nabi, jangan kamu tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan baru mengatakan ini buat si anu, ini buat si anu, ini buat si anu. Bukan tidak termasuk kebaikan, Pak. Kebaikan, cuman afdolnya orang dalam keadaan sehat. Kemudian poin 4 yang terakhir kemarin kita bahas, keutamaan berinfak dan bersedekah. Keutamaan yang pertama, Allah akan mengganti harta yang telah diinfakkan. Unik dalam ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Siapa yang menafkahkan atau barang apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Tapi ujungnya wa huwa khairur razikin. Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Artinya nggak mesti ketika kita bersedekah dalam bentuk harta balik deui dengan harta yang sama atau 10 kali lipat. Jadi bisi bapak nungguan boleh uji nyali lah. Aya kenceleng masukkan 1 juta, tungguan nanti seminggu jadi 10 tidak gitu. Kalau tidak jadi 10 juta kayak ustaznya dianggap hoax gitu. Padahal Allah mengganti nggak mesti dengan bentuk yang sama di dunia ini. Makanya kalimatnya wa huwa khairur razikin. Allah Maha pemberi rizki. Rizki nggak mesti berupa harta yang sama. Bapak berinfak 100.000, 500.000, mungkin tidak kembali jadi 1 juta, tidak kembali jadi 5 juta, tapi kembali kepada ada ketenangan hati, badan kita sehat, barudak kepala lager, tidak ada masalah hidup Pak. Itu lebih daripada sekedar kembali harta 5 juta jadi 50 juta. Belum tentu Pak ketika kembali harta itu yang terbaik. Pilih kalau pengen kaya sok sedekah saja. Ada orang yang rajin sedekah tapi nggak benghar-benghar biasa we. Rumahnya masih di situ-situ juga. Pindah ke Grand Sharon di sini Pak. Padahal sedekahnya biasa rajin walaupun tidak besar. Kenapa? Karena kaya yang hakiki atau balasan yang hakiki bukan apa yang kita rasain hari ini. Karena apapun Pak yang kita rasakan hari ini bukan balasan yang hakiki. Itu baru bahasa kami yang sudah dibahas di sini dulu. Ketika kita berbuat baik lalu Allah berikan kebaikannya kepada kita, itu bukan hasil ujian tapi masih bahan ujian. Itu masih bahan ujian Pak. Karena hasil yang hakiki mah ketika kelak kita mati dan kita masuk surga. Karena surga mah sudah kebahagiaan tanpa kesusahan lagi. Bahagia di dunia ini tetap Pak akan ada susahnya, insyaallah. Jadi sebahagia-bahagia dunia mah ada batasnya. Dulu pernah kita bahas makan nasi padang, makan rendang enak Pak di porsi pertama. Porsi kedua rada enak. Porsi ketiga sudah enak Pak. Itu dunia. Malamnya Pak bolak-balik ke cai naon mecret dalada teuing. Itulah dunia. Senyum-senyum bahagia siangnya bisa jadi menderita malamnya. Tapi di surga sudah tidak ada yang semacam itu, bahagia yang asli gitu. Kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda, surat Al-Baqarah 261. Kemudian keutamaan berinfak bersedekah didoakan malaikat setiap hari. Jadi jangan menunggu orang yang kita kasih mengucapkan jazakallah, biarkan saja Pak. Kenapa? Karena yang mendoakan bukan sekedar orang yang menerima infak kita, tapi malaikat langsung. Gak tahu bapak-bapak kalau ngasih ke anak suka jazakallah tuh Pak. Minta ongkos kasih jazakallah Bapak, asa anak saya gitu. Kalau istri mah atos Pak kasih niran wae alhamdulillah ya nama. Jazakallah, aduh. Jazakallah khairan gitu. Padahal ini tidak ada ucapan yang terbaik ketika seseorang menerima dari orang lain itu selain apa? Jazakallah. Tong tercekap hatur nuhun Pak. Maka usahakan jazakallah, itu udah cukup dan itu yang terbaik.
Nah, andai kata kita berinfak, bersedekah, orang yang kita kasih itu jajak kalau acan, nggak masalah. Kenapa? Malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak itu ganti. Makanya cek urang Sunda mayang nak rizki lalaki, suami mah terus Pak. Kenapa yang sering berbagi di rumah tangga suami apa istri Pak? Suami. Kenapa? Jangan anggap, nanti ada hadisnya, 100-200 ribu yang dikasihkan kepada anak dan istri itu nggak ada pahalanya. Makanya semakin kita berbagi, makanya dulu pernah ketika bab nikah saya bahas, kalau perempuan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perempuan harus punya 3 sifat yang tidak boleh dimiliki laki-laki. Perempuan itu harus bakhil, perempuan harus judes, perempuan itu harus penakut. Harus bakhil maksudnya bisa memanage harta suaminya dengan baik. Kebalikannya berarti suami mah jangan Pak, tong hitung-hitungan. Soke bro-broan tenang. Saya juga dompet tuh nggak pernah kalau pulang ke rumah disimpan Pak di lemari, sok boleh ngambil bebas. Gitu Pak. Memang usina sebagian besar diselamatkan Pak. Nah, bebas deh ribu ke. Gitu. Aduh, meni bersih. Jangan ada lockdown eta gitu. Dompetnya. Tapi bagi laki-laki mah itu Pak, udah nggak usah banyak mikir, kasih kalau ada Pak, kalau ada. Butuh jam perawatan ya gitu kan. Anak-anak butuh kasih kalau ada. Apalagi dengan orang tua sendiri. Kalau kita masih punya orang tua, punya bapak atau punya ibu, apalagi minta Pak, eta mah langsung we. Jangan sampai berpikir 2 kali kalau orang tua minta, kasih saja. Itu selama ada gitu. Kenapa? Malaikat mendoakan, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak itu pengganti, dan berikan kepada orang yang menahan hartanya itu kehancuran, kebinasaan terhadap hartanya itu. Kemudian poin berikutnya, keutamaan berinfak itu yang sudah kita bahas. Orang yang gemar sedekah insya Allah lebih dahulu menemui Nabi. Eta apa paling dermawan. Dalam satu hadis, sebagian istri Nabi bertanya kepada Nabi, ayyuna asra'u bikaluhukon. Di antara kami, siapa yang lebih dulu menemui engkau kelak di surga? Jadi baheula mah Pak, mun mau teh harayang paheula-heula menyusul Nabi, istri Nabi kan. Jadi kalau Nabi wafat nanti siapa yang lebih dulu? Kata Nabi, atwalukunna yadan, yang tangannya paling panjang. Fakhodu kusbatan yadra'unaha, fakanat saudatu atwalakunna yadan. Maka istri-istri Nabi mengambil kayu Pak, diarukur pandangan teh. Mun urang mah cangkacang panjang dikararin, euceu pangpanjangna. Ternyata tangannya paling panjang itu Saudah. Geus diarukur kieu teh. Nah, sepeninggal ketika sudah Rasulullah wafat, ternyata yang wafat duluan bukan Saudah tapi Zainab. Lalu apa makna panjang tangan? Dermawan, Pak. Kalau di kita panjang tangan apa, Pak? Tukang maling. Di sini mah panjang tangan, artinya orang yang paling mudah berbagi. Nah, ternyata Nabi sudah tahu nih yang akan menyusul duluan tuh kayak keluar atau disebut nama yang panjang tangannya. Dipahami dohirnya oleh istri-istri Nabi. Nabi kan diararukur pandangan anak. Jatuhlah kemenangan itu kepada Saudah atau bisa. Ternyata kenyataannya bukan beliau yang wafat duluan. Nah, kemudian poin 5, berinfak dan sedekah mesti dari hasil usaha yang baik. Quran surat Al-Baqarah 267. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Jadi satu, berinfak itu harus dari usaha yang baik. Ustaz, perlukah zakat dari jualan miras? Ada mau pikir zakat gitu. So, pertanyaan tersebut aneh-aneh gitu.
komo Pak jakat profesi do PPSK ya jakat nanti maka pikir Pak itu bukan mau jakat gitu. Nah makanya Allah itu maha indah dan Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang indah yang baik. Makanya wala yaqbalullah illa thayyib, Allah hanya menerima dari harta yang baik. Kalau tadi dari usahanya poin 6 berinfak mesti dengan sesuatu yang baik. Nah, di pertemuan bulan yang lalu saya sampaikan yang mesti ikhlas itu bukan sekedar orang yang memberi. Makanya guru kami sering mengulang-ulang ya nasihatnya itu. Ya, lamun mereka batur pikirkan keikhlasan menerima. Kalau kita mau memberi pada orang lain, pikirkan keikhlasan orang yang menerima. Mau keresek badak teh, Kang, iya kamu di bumi, kamu borowen barudak, kasih saja Pak keresek itu. Boroges atau Pak badak dibuka, cau buru. Nah iya teh nitah miceun ieu mah dibuka teh geus hararideung Pak. Ieu mah nitah miceun teh tah. Komo ka ustad mah kade tah. Ustad ieu pas dibuka ieu mah paerah deukeut tempat sampah dan tapang miceunkeun. Nah makanya ketika kita memberi yang pikirkan keikhlasan yang menerima. Saya tidak tahu kalau di sini ya itu kalau buka kenceleng dulu Pak. Eta teh aya anu 5.000 lecek, 10.000 lecek aya keneh na jero kenceleng. Keun atulah bab recehna makana kita kadang-kadang saya juga kemarin jeung ibu tuh. Aya receh teu jang naon receh. Jang ngenceleng. Tuh kan kita mah gitu Pak. Rata-rata ngenceleng teh naon Pak? Receh. Kita pernah bahas di sini, kebanyakan Pak penghuni kotak amal atau kenceleng itu ternyata nu paling rekornya paling banyak itu angka 2.000. Kalau di mujahadah kacida nilainya terbanyak itu 2.000. Kita pernah tes dulu kalau orang punya uang 555.000, mana yang diinfakkan rata-rata milih kemana Pak? 5.000. Tapi nu paling parah bukan 5.000 Pak, ambil 5.000 noel gigireun boga 2.000-an teh. Jadi yang 5.000 saja masih ditukar 2.000-an. Kenapa? Kita pernah bahas lamun lain ku iman lebar Pak infak. Kenapa? Karena ketika orang memasukkan 2.000 dia nggak rugi-rugi banget. Kenapa? Hitung-hitung mayar parkir gratis 2.000. Kenapa? Karena orang berinfak mengeluarkan harta tidak jelas apa yang dia dapat. Beda dengan orang bawa uang 500.000 datang ke pasar, datang ke mall, habis uangnya tapi dia bawa jinjingan sesuai dengan harapan. Nggak merasa rugi Pak, apalagi para PD Pak, pejuang diskon. Ini para pejuang diskon luar biasa. Jadi kan MPD teh lain master pendidikan ya, aya ibu-ibu MPD unggul naon ieu teh emak-emak pejuang diskon, mamah-mamah pejuang diskon teh MPD aya MSC Master of Shopping Center. Jadi itu keren Pak, itu pejuang diskon. Makanya tidak cukup satu, sudah dari Gria pindah ke Borma, di Borma pindah di ke Superindo, Superindo pindah di ke tempat lain Pak, gara-gara margin atau perbedaan sekedar 1.000-2.000 mending diturin sok mah non benten 2.000 nya atuh tuh Pak tidinya teh kali itu beda 2.000 beda gope wae Pak eta teh wah lila ngabanding-banding ai bapak-bapak jalan ngali harga kan ya da kana kita cukup berharga untuk melihat harga Allah cokot teh paling pas ngageblag pas balik mayar gitu nya kalau bapak-bapak biasa. Kalau istri kan tadi al-bakhilu tadi Pak matak gitu-gitu heula. Ngeluarkeun HP gitu. Wah, leuwih deui bagiannya cari. Da perempuan kudu gitu. Kalau bapak-bapak mah entong. Kalkulatif deui, aduh eta repot. Nah, makanya berinfak dengan sesuatu yang baik ketika mau kemanapun termasuk ke masjid cing atuh minimal receh teh duit teh ulah nocek-nocek teuing.
Dibikan nugas disolasian teh apa? Daripada teu payu bebaskeun kana kenceleng. Aya 100.000 pas dibuka geus soek luhurna sakieu. Nah ieu teh Mang miceunkeun 100.000 tapi yang sudah tidak layak. Nah, makanya dulu Pak ajengan ada datangi oleh orang kaya di sini. Pak Kiai, saya tuh dapat kiriman karpet dari Turki. Enakeun deh Pak Kiai. Maka kami sama istri, saya sama istri putuskan karpet lama mau saya simpan aja buat di masjid lah. Lumayan nanti karena itu masih bagus. Walaupun sudah 10 tahun tapi masih bagus Pak. Oke, seratnya masih enakeun kok. Daripada di rumah numpuk saya ke masjidin. Pak Kiai na kieu Haji cenah. Nu di Turki simpen di dieu, tanu eta masih simpen di bapak gitu. Dibalik hari anu di Turki dipasangkeun di imahna, Pak aya nu 10 tahun di ka masjidkeun. Ani lembur mah komo aya nu panginjem genteng we ka masjid gitu. Da ieu mah leuwih teuing masjid teh gentengna canak. Jadi ya bukan berpikir bagaimana memberi, tapi ngambil keuntungan. Saya sempat dulu protes Pak, krek adan sound system, lain sound system teh Pak jangan kebayangnya sekarang Pak itu pakai toa yang di atas kan, rek adan nggak ada suaraan, bahkan mic juga tidak ada. Ika mana mic yang amplina? Ternyata dipakai 17-an. Eta buat ini asal buat apa? Karena kan harus dipasang-pasang sebelumnya. Dipakai 17-an eta rek adan ke teu aya. Nginjem ke masjid dan masjid eta mah tara adan ya kitu mah proses Pak. Dulu mah gitu, ya Allah ya masjid ke mana? Rek hajatan minjem sound systemna ke masjid, atuh rek pengajian teu aya sound systemna. Jadi bukan berpikir bagaimana memberi ke masjid tapi apa untungnya ya? Naon apa yang bisa diambil, apa yang bisa dipinjam dari masjid. Bukan apa yang bisa dipinjam dari masjid nih. Nah makanya Quran surah Ali Imran ayat 92 menegaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna nih sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi nu diinfakkeun mah urang ge resep keneh, cinta keneh. Itu berikan. Kemudian 7, berinfak dan bersedekah harus disertai dengan kata-kata yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbauha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Jadi kalau kita tidak memberi, maka berikan kata-kata terbaik. Saya masih ingat ketika penggalangan dana untuk Palestina, itu kan banyak Pak nyinyir. Ketika Ustaz Hadi Hidayat kan dapat berapa miliar, wah ramai. Kenapa kita mesti jauh-jauh mikiran orang-orang Palestina? Tetangga kita juga banyak yang butuh. Kan itu kan paling dekat kan tetangga-tetanggana we tuh Saudi dan sebagainya. Ngapain kita ikut mikir nuti itu? Kenapa lebih utama pikirkan tetangga terdekat. Tak biasa ngomong gitu teh Pak. Ka Palestina tara ngabantuan, ka tetangga tara gitu teh. Jadi jangan dianggap bapak-bapak yang suka nyumbang ke Palestina kepada orang miskin yang di sekitarnya, tidak Pak. Dua nana itu istilahnya. Nah makanya yang nyir begitu biasa dua nana tara. Kemudian tidak menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerima infak dan sedekah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan engkau menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya, apalagi menyakiti perasaan si penerima. Apalagi Pak diambil lagi, eta mah kacida. Amplop geus dibagikeun, disuhunkeun deui. Ternyata bukan hanya amplopnya saja, mentanya ngeusina eta. Gara-gara
suaranya kecil di situ. Ari amplop dibagikan loba gitu. Kenapa tak sebanding dengan jumlah amplop yang dibagikan? Ngabagikan 50 nu nyoblos 3. Wah, ieu ka mana leuwihna? Disurvei deui tah. Aya dicanak deui. Itu mesti ada tiap pemilu nu kitu Pak. Sudah ngasih karpet ke masjid, ternyata ahli masjid penyumbang, tidak nyoblos dia. Akhirnya eta diambil lagi, dibongkar lagi. Ada jalan yang sudah diperbaiki, ternyata orang kampung didinya Pak tidak memberikan suara padirnya, akhirnya dibongkar dia eta jalan, kajian dihancurkeun deui. Padahal makanya ketika kemarin para ulama juga sudah mengatakan hati-hati ia masuk riswah ketika orang menerima begitu. Walaupun kita nggak bisa pukul rata tiap-tiap caleg memberi pasti riswah, nggak juga. Karena dia memang sering berbagi. Indikatornya sekarang saja Pak, kalau muka mali bagi minyak goreng, sekarang Ramadan masih berbagi tidak ketika kalah. Kalau tidak berbagi berarti nu kamari mah hayang suaranya tak usah pan saeb modal mata tidak berbagi deui. Nah, makanya jangan menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Kemudian bersedekah dengan tangan kanan, walaupun punten yang di tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Tadi pikirkan keikhlasan menerima. Kita memberi tapi dengan tangan kiri, walaupun sama-sama saja Pak nilainya. Uang yang kita berikan tetap 1 juta. Tidak berkurang apapun, tapi kita berikan dengan tangan kiri kepada nu miskin teh. Tapi dah butuh kapaksa wae ditarima nih asa kahina teuing kamera ge ku kenca. Maka dalam Islam adabnya itu memberi dengan tangan kanan. Dalam satu hadis disebutkan orang yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan selain dari Allah adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Bukan berarti kedah kieu banyak aya nu kieu Pak, sumputkeun ka dieu. Ada eueuh panonan. Jadi ada yang dohir kieu we. Padahal maksudnya itu ikhlas. Tapi ini syarat juga kalau kata Imam Bukhari, kalau begitu bersedekah itu menggunakan tangan yang kanan. Saya pernah bahas Pak, walaupun seperti tidak bermakna, tapi Pak kalau orang ngasih saja pakai tangan kiri itu penghinaan kan? Contoh Pak, ini jari di kita sudah jadi adat, kalau memuji mesti pakai jempol. Moal aya Pak muji pakai telunjuk, apalagi pakai cingir. Duh, bapak mah meni saya dermawan, moal aya Pak memuji begini. Apalagi wah hebat bapak. Orangnya baik kan tidak begitu Pak, muji mah pakai ini. Mempersilahkan pakai ini. Tidak ada misalkan silakan Pak dicicipi dulu moal. Apalagi pakai cingir gitu. Pak silakan Pak dicicipi dulu. Padahal kan makanannya nggak berubah Pak. Makanannya masih itu juga. Tapi orang kalau mempersilahkan pakai ini Pak kelingkingnya kira-kira kumaha eta Pak. Mangga Pak Ustaz, aduh eta teh cingir Pak, aduh eta beda itu naon maksudna kan gitu. Di sana Pak, di luar negeri orang begini saja pada naon Pak makna kieu sok Pak. Tapi orang kahina pemain bola selebrasi tangannya begini. Tangannya begini, itu kartu beureum di kata saya. Atau kartu kuning atau kartu merah saya. Pak naon maknana ieu Pak. Tapi tadi walaupun sebenarnya enggak ada bermakna Pak. Orang begini atau begini itu ada makna yang secara adat orang sudah paham. Karena itu disebutnya isyarat. Gitu. Nah, poin berikutnya 10, bersedekah atau berinfak sesuai dengan kemampuan. Islam ngajarkan memaksakan sampai dia sendiri tidak punya. Gara-gara diinfakkeun saya pulang kerja dapat gajinya cuma 3 juta. Ada orang yang butuh, ya sudah kasih saja kepada orang miskin. Pulang teh istrina nanya, "Kang, ye SPP si Ujang can mayar beas eueuh kumaha?"
sudah saya sedekahin kanu miskin tadi. Biarlah nanti Allah yang menggantinya. Atau enak Pak, biasa Allah bae gitu kan. Makanya Nabi menyebutkan la tu'i payu'iya. Payu'i Allah alaik irdohi mastatokti. Jangan kamu kumpulkan harta dalam karung lalu kamu kikir untuk menginfakannya, sebab Allah akan menyempitkan rizki bagimu. Kumpul-kumpul Pak, tapi dia tidak menginfakannya. Kemudian irdahi mastatokti, berinfaklah dengan ringan sebatas kemampuan. Kemudian poin 11, mendahulukan kepentingan diri sebelum bersedekah. Karena Nabi bersabda, khairus shadaqati makana an dhahri gina. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah dari orang yang sudah mencukupi untuk kebutuhan dirinya. Lalu wabda biman ta'ulu, mulailah dari orang yang berada bawah tanggungan. Anak, istri itu lebih didahulukan. Karena ada satu keterangan, kata Nabi, Abdolu dinarin yunfiku rojulu. Dinar yang diinfakkan oleh seseorang yang paling utama adalah dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Dinar yang ia nafkahkan buat keluarganya. Wa dinarun yunfikuhu rojulu ala dabatihi bisabilillah. Setelah buat keluarganya, 1 dinar yang kau infakkan buat kendaraannya di jalan Allah. Kemudian di bawahnya lagi, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fisabilillah. Dinar yang kau infakkan buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Masih gedean ke keluarga. Jadi ulah hari nyumbang ke masjid 10 juta, daftar istri ke 15 tahun tegan diganti. Bro-broan ke batu dermawan, ke istri mah pelit. Sampai ada seorang istri datang kepada Rasul, ya Rasulullah, suami saya mah kacida piraku resiko sapoe ukur 1000. Tapi ke ayah Pak, dijieun lagu taku dulu mah ada Nana Mardiana menterpat teh. Jadi laguna kacida. Ini istrinya Abu Sufyan. Suami saya memberikan kepada saya sesuatu yang tidak mencukupi saya dan anak saya. Apa boleh saya mengambil langsung dari dompetnya tanpa sepengetahuan? Ku Nabi ambil dengan cara yang ma'ruf. Berarti menunjukkan yang terutama itu pada istri dan anak. Makanya disebutkan di sini Abu Kilabah mengatakan wa bada'a bil iyal, maka ia kemudian memulai dari keluarganya. Summa qala Abu Kilabah wa ayu rajulin a'dhamu ajron min rajulin yunfiqu ala iyalin sigorin yu'ibuhu wa yanfa'umullahu wa yugnihim. Nah, dan laki-laki manakah yang paling besar pahalanya dari seseorang yang menafkahi keluarga yang kecil, yang membuat mereka menahan diri dari yang tidak halal, atau Allah memberikan manfaat kepada mereka dengannya dan mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan dalam satu keterangan, Pak, hatta ma taj'alu fi bimro'atika, sampai apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari, diterima dari Sa'ad. Ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Rasul pernah menjenguk aku, kata Sa'ad. Fi waj'in ishtadda bi zaman hajatil wada, waktu haji wada. Fakultu balagomi bi ma taro wa ana dzu malin. Lalu aku mengatakan kepada Rasulullah, aku sudah di kondisi sebagaimana yang kau lihat. Wa ana dzu malin, saya punya banyak harta. Wala yarisuni ilabnatun li, tidak ada pewarisnya kecuali hanya anak perempuan satu-satunya. Nah, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, apa atasaddaqu bisulusai mali,
bolehkah saya mensedekahkan 2/3 harta saya? Ini keren Pak, pada yang bersedekah 2/3 hartanya. Kemudian qala la, kata Nabi, tidak, kegedean 2/3. Lalu aku kembali bertanya, wa bisatri, bagaimana kalau separuhnya? Qala la, tidak. Jadi batur mah Pak, zaman sahabat sedekah saja dilarang ku Nabi. Naon loba teuing. Tong loba teuing sedekah. Kemudian qultu asulusu, bagaimana kalau sepertiga saja? Qala asulusu kasir, sepertiga pun itu kebanyakan. Antada'a warasataka agniya khairun min antadarohum alatan yatakappapuna nasa. Meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, mereka meminta-minta pada orang lain. Maka Nabi menutup sabdanya, walan tunpiko napakotan tabtagi biha wajhallah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fimro'atika. Nah, maka Nabi kemudian menutup dengan kalimat, tidakkah kamu menafkahkan suatu nafkah atau satu harta dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala lantaran dari nafkah pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu. Istri kita berapa suap tiap hari Pak? Gede pahala. Mata berbahagia pun boga istri gede huap Pak. Makin sering ngahuapna makin gede pahala. Pan hangga hanya istri, anak-anak. Tamun aya budak gemut tong dicarek, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, pahalanya Allah catat, kemuliaan bagi seorang laki-laki. Makanya poin ke-12 ini mendahulukan berinfak itu kepada keluarga serta keutamaannya. Kemudian poin berikutnya, bolehkah seorang istri bersedekah pada suaminya? Ini terbalik Pak. Bagi istri tidak ada kewajiban kan menafkahi suami. Ieu mah tibalik, istri nganafkahan misalnya. Saya pernah tanya begini ya ke ibu-ibu anu jadi PNS, Bu, hari ibu masih kene dapat nafkah dari suami? Ya dapat, kan ibu bakal gajinya lebih gede Pak, isinya lebih gede dari suaminya. Apa dia masih dapat nafkah? Walaupun penghasilan istrinya lebih gede, tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Tetapnya namprak kacarogena mah. Bagi suami alhamdulillah itu teh amal soleh. Ketika dia bisa memberi kepada istrinya walaupun penghasilan istri lebih gede, itu pahalanya luar biasa. Nah, lalu bagaimana ketika suami mohon maaf tidak mampu? Saya pernah lihat dulu di SCTP apa CTI ya, seorang perempuan yang menjadi tukang beca dan dia buka tambal ban Pak. Jadi kalau tidak ada pasiennya, pasien ban bocor, dia narik. Penampilannya sudah mirip laki-laki. Lalu kemana suaminya? Terbaring sakit sudah lama. Maka entah karena di film atau tidak, yang mudah-mudahan memang kebiasaannya Pak. Pulang nari sore-sore ke rumah itu Pak, dia ngelap suaminya, menyuapi suaminya. Nah ini yang semacam ini luar biasa. Maka ketika Nabi Idul Adha atau Idul Fitri datang ke musola di sini tanah lapang, lalu beliau memberikan nasihat kepada orang-orang dan memerintahkan bersedekah. Beliau mengatakan begini, ayuhan nas tasaddaqu, wahai orang-orang bersedekahlah. Pamaro ala nisa, lalu beliau pun lewat kepada kaum perempuan, ya maksaron nisa tasaddaqna, wahai kaum perempuan bersedekahlah. Fa inni ra'aitu kunna aksaro ahlinna, karena aku melihat kalian kebanyakan menjadi penghuni neraka.
Lalu kami bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tuksirna lakna wa takburnal asyir. Engkau banyak melaknat, mengutuk, dan banyak kufur kepada suami. Kemudian beliau mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajul hazim min ihdakunna. Aku melihat kalian orang-orang yang akalnya itu kurang. Jadi tiada aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang di antara kalian, wahai kaum perempuan. Nah, kemudian beliau mengakhiri khutbahnya lalu pergi. Sesampai beliau di tempat tinggalnya, datanglah Zainab, istri dari Ibnu Mas'ud. Nah, Zainab ini mengatakan, ya Nabi Allah, innaka amartal yauma bisadaqah. Hari ini engkau menyuruh atau memerintahkan untuk bersedekah. Wa kana indi huliyun li, saya punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaqu bi, saya mau menyedekahkannya. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi. Tapi kata suami saya, yaitu Ibnu Mas'ud, ia dan anaknya lebih berhak menerima. Mencek bahasa istilah asatu kaci itu mereka caroge. Masa saya harus ngasih ke suami dan anak? Kan ini ketangguhan dari suami. Maka Nabi kemudian menjawab, Shadaqabnu Mas'udin wa zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqi bihi alaihi. Ibnu Mas'ud benar bahwa yang harus engkau sedekahkan, suami dan anakmu itu lebih berhak menerima sedekahmu daripada orang yang lain. Berarti boleh tidak istri bersedekah pada suaminya sendiri? Boleh, Pak, kalau suaminya butuh. Nah, kalau tadi bersedekah dengan hartanya, sekarang boleh tidak seorang istri bersedekah dengan harta suaminya? Rasulullah bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha wa bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasabat." Ketika seorang perempuan bersedekah dari makanan yang ada di rumah suaminya, bukan bermaksud menimbulkan kerusakan, artinya bukan menghilangkan sama sekali, Pak, sebagian disedekahkan, maka baginya pahala atas apa yang diinfakkan, dan bagi suaminya pun pahala atas apa yang diusahakan. Jadi kalau istri-istri Bapak rajin sedekah dari makanan, dari persediaan yang Bapak kasih ke istri, maka yang berpahala dua, satu si suaminya, dua istrinya. Istri pahala bersedekahnya, suami pahala dari sisi penyedianya. Karena nanti aku ada satu hadis begini, bagaimana ketika seseorang, Pak, dititipi sedekah. Ada orang, seorang pembantu dititipi sedekah, bagikan kan itu sedekah. Maka yang berpahala dua, satu orang yang bersedekahnya, dua orang yang mengantarkan sedekah itu kepada orang yang berhak menerimanya, dia pun dapat sedekah yang sama pahalanya. Terakhir, bagaimana kalau sedekah salah sasaran, Pak? Disangka miskin ternyata lain gitu, Pak. Nah, ini pernah kejadian. Abu Al-Juwairiyah meriwayatkan, Ma'an bin Yazid menceritakan, ia bercerita ayahnya mengeluarkan beberapa dinar bersedekah. Dia suruh kasih bagi orang-orang yang ada di masjid. Maka dia bawa, diberikanlah pada seseorang yang berada di masjid. Nah, ternyata yang di masjid itu anaknya.
Dibawa laporan ke bapana, Pak, alhamdulillah menang rezeki. Ada yang ngasih dinar tadi, ku bapak ningali, cing ningali, duit bapak eta mah, ya terjadi ah, diambilin ku bapana teh Pak. Anaknya bertahan, oh tidak bisa, jangan paksa oe menerima ya macam. Tapi teu kaci saya mah teu niat mereka maneh gitu. Saya nggak meniat memberi kepada kamu. Tidak bisa, saya sudah diterima. Akhirnya eta bapak jeung anak pangadu ka Rasul. Bapak jeung anak Pak, anakna bersikukuh, tidak bisa. Ini sudah dikasihin ke saya. Cek bapakna, saya nggak niat ngasih kamu. Saya niatnya bikin kalau ayah di masjid nu miskin. Bareng katingali anakna juga miskin Pak, kasihkeun ka dinya. Fa qasamtuhu ila Rasul. Maka ia mengadukannya pada Rasul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan pahala dari apa yang kau niatkan. Walaka ma akhota ya Ma'an anaknya Yazid. Engkau mendapatkan apa yang sudah kamu terima atau niatnya geus kacatet. Bisi bapak salah sasaran misalkan. Kan kita mah lihat dohirnya Pak. Dohirna miskin. Apek teh Pak, ternyata di gorobagna yang berenang 10 juta mah. Kita dohirnya miskin. Misalkan kasih, ternyata di balik itu ternyata orang kaya nggak masalah. Ada hadis yang lain yang salah ngasih ke orang kaya, ke pencuri dan tukang zina, tetap Allah tetap pahalanya. Karena kita hanya melihat dohirnya dan yang pokok niat kita tulus. Jika jadi Pak, ada orang begini, Ustad abdi magis moal nyumbang deui ka panti yatim teh naon? Eta cenah geuningan tara nepi ka budak yatimna. Kita hanya sebatas Pak melihat dohirnya. Dan kita pun boleh bertanya, setelah itu punten Pak diselewengkan, itu bukan sudah di luar kemampuan kita. Allah sudah catat amal baik kita, niat tulus kita. Adapun diselewengkan nggak masalah. Siga bansos kamari lah gitu. Ternyata Pak diselewengkeun misalnya. Anu masihana mah insyaallah tos kenging pahala. Yang menyelewengkannya ini yang dapat dosanya. Nah ini terakhir bahasan terkait infak sedekah. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa sambung kembali di materi yang berikutnya. Karena sudah jam 7 kurang, cukup barangkali. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.